Suatu pagi dengan hembus angin yang sejuk di daerah Tumapel, tiba-tiba terlihat seorang pemuda yang tergeletak tidur di teras rumah. Tak lama kemudian laki-laki tua menghampirinya. Hei nak, bangunlah. Mengapa kau tertidur di sini? Apa yang terjadi padamu? Maaf Tuan, saya ketiduran di sini. Semalam saya mau berat dan saya tidak ingat apa yang terjadi semalam. Perkenalkan, nama aku Logawe. Sebelum itu kita masuk ke rumahku dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ken Arok. Ayo. Duduklah Ken Arok, aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Perihal apa itu Tuan? Aku sering mendengar namamu, kau adalah pemuda yang gagah dan berani. Tapi aku sering mendengar sifat burukmu juga. Jika kau ingin berubah, aku akan membantumu. Aku menyiapkan tempat yang baik untukmu. Di manakah tempat itu Tuan? Di tempat itu, engkau akan mengabdi kepada Tunggul Amatung dari pemimpin dari daerah Tumapel. Dia sedang mencari pasukan ksatria. Aku yakin kau akan diterima di sini. Bagaimana kau bisa yakin itu Tuan? Jangan panggil aku Tuan, panggil saja Paman, biar lebih akrab. Baik Paman. Keesokan harinya, Logawe mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk diperkenalkan kepada Tunggul Ametung. Paduka, hamba sudah membawa prajurit yang Paduka ini menjadi pengawal pribadi Paduka. Namanya adalah Ken Arok. Suatu kehormatan jika Paduka menerima hamba sebagai pengawal pribadi Paduka. Aku memang sangat membutuhkan pengawal pribadi. Dan kau jangan khawatir, Ken Arok. Logawe adalah orang kepercayaanku. Aku sangat percaya dengan pilihanku. Maka akan kau pilihkan dia sebagai pengawal pribadimu. Keng Dedes, istriku, kembalilah. Ia kata tunggu sebentar. Ya udah duduk di sampingku, Adinda. Perkenalkan, Keng Arok, ini istriku, Keng Dedes. Perkenalkan, Keng Dedes, ini pengawal baruku, Ken Arok. Sekelompok dayang tidak sengaja melihat Ken Arok sedang Dedes dengan khusyuk dari kejauhan. Lihatlah, sedang apa sih si tampan itu? Kau benar sedang apa Ken Arok mengamati Ken Dedes dengan tatapan seperti itu? Lihatlah sesekali ia tersenyum memandang sang mulia. Rasanya sepertinya jatuh cinta kepada yang mulia Ken Dedes. Aduh, sudahlah, berhenti saja. Ini bukan urusan kita, lebih baik kita kembali ke dapur. Beberapa hari kemudian Ken Arok menemui Pu Gandring, seorang pengrajin keris terkenal di Tumapel. Ki, aku hendak memesan keris darimu. Buatkanlah aku keris sakti yang pernah kau buat, akan aku bayar berapapun itu. Baiklah anak muda, aku akan membuatkan engkau keris sakti di jagat raya ini. Tapi akan membutuhkan waktu yang lama, sekitar 5-6 bulan. Ki, bagaimana pesananku? Sudah kubilang anak muda, aku membutuhkan waktu 6 bulan untuk membuat keris ini. Jadi kau bisa datang kemari 3 bulan lagi. Tidak Ki, itu terlalu lama, aku harus mengambilnya sekarang. Tidak anak muda, keris ini belum sempurna. Aku tidak peduli sempurna atau tidak, yang penting aku butuh sekarang untuk membunuh Tunggul Ametung. Apa? Kau ingin membunuh Tunggul Ametung? Dengan keris ini tidak akan kuberikan kau keris ini kepadamu. Baik begitu, aku akan pergi secara kasar. Pu Gandring pun meninggal. Lalu Ken Arok meninggalkan jasadnya yang terkujur kaku sendirian sebelum ada yang melihatnya. Hei, lihatlah apa yang kubawa ini. Memangnya apa yang kamu bawa itu? Ini adalah keris baru milikku, Sakti Mandraguna. Kalian pasti tidak punya ini. Alah, aku tidak percaya keris itu milikmu. Coba lihat. Wow, alangkah bagusnya keris ini sangat mempesona, namun tidak seperti pemiliknya. Alah, kau pasti bohong kan? Kau pasti terpukau dengan keris ini. Bolehkah aku melihat kerismu? Boleh, silakan.
melakukan ini demi kebaikan kau. Untuk apa? Aku tidak menyangka kau begitu, Ken Arok. Aku tahu kau tidak menyukainya. Kau menggunakan topeng untuk membohongi dirimu sendiri. Aku tahu kau tiap malam selalu menangis. Aku tahu itu. Kau tahu dari mana, Ken Arok? Yang penting aku telah membebaskan dari laki-laki yang keji itu. Aku tidak tahu mau sedih atau senang. Tolong jaga rahasia ini, Ken Dedes. Tolong prajurit kemari, Mas. Terjadi pada Paduka. Paduka telah dibunuh oleh seseorang yang mulai Ken Dedes telah menemukannya seperti ini. Carilah pembunuhnya, beri dia hukum mati. Lantas apa yang bisa kami lakukan? Sedangkan kami tidak tahu siapa pembunuhnya. Keris ini, ya. Carilah orang yang memakai keris ini. Sepertinya dia terburu-buru hingga meninggalkan barang bukti ini. Sepertinya keris itu tidak asing bagi saya. Ya, itu keris kebo hijau. Kemarin dia memamerkannya. Kau yang membunuhnya. Ya, saya sangat yakin kemarin dia memamerkan di kerumunan orang-orang di istana. Ken Arok akhirnya menikah. Ken Arok naik tahta menggantikan Tunggul Ametung. Beberapa tahun kemudian, Tumpel yang dipimpin oleh Ken Arok mengalami kemajuan. Kaum Brahmana merasa harus bekerja sama dengan Ken Arok untuk meruntuhkan kerajaan Kediri. Rencana penyerangan pun mulai diagendakan. Setelah melakukan penyerangan, akhirnya kerajaan Kediri dapat dikalahkan. Tumapel pun melepaskan diri dari kerajaan Kediri dan berkembang menjadi kerajaan yang dikenal dengan nama Singhosari. Anak dari Ken Dedes mulai beranjak dewasa yang bernama Anusapati. Anusapati merasa Ken Arok pilih kasih. Ken Arok lebih menyayangi adiknya Tohjaya. Ibunda, mengapa Tohjaya lebih disayangi ayah daripada aku? Aku mendengar dari orang-orang kalau aku bukanlah anak kandungnya. Apakah benar, Ibunda? Benar nak, ayah kandungmu meninggal ketika kamu dalam kandungan. Ibu tidak memberitahumu karena itu lebih baik. Jadi benar yang dikatakan orang-orang. Mengapa ayah bisa meninggal, Ibunda? Ayah kandungmu dibunuh oleh seseorang nak. Mengapa Ibunda diam? Siapa pembunuhnya? Baiklah anakku, mungkin sudah saatnya kamu tahu orang yang membunuh ayahmu adalah Ken Arok. Benarkah, Ibunda? Maaf nak, maafkan ibunda baru mengatakan sekarang. Parah, aku tidak akan membiarkan dia hidup dengan tenang. Dia harus membayar mahal apa yang telah dia lakukan. Ada apa pangeran memanggil saya? Kau mau emas ini? Ini beneran untuk hamba pangeran. Ya, ini untukmu, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya pangeran? Kau harus membunuh Ken Arok untukku. Mengapa pangeran ingin hamba membunuh Paduka Raja? Sudah lakukan saja. Kau sering diperlakukan tidak baik oleh Ken Arok. Baiklah pangeran, saya tunduk. Ini keris untukmu. Kau harus bunuh Ken Arok. Setelah kau membunuhnya, temui aku di gudang dan seluruh emas untukmu. Mana makanan untuk Paduka Raja? Ini pangeran. Biar aku yang mengantarkannya. Ayanda, ini makananmu. Terima kasih Anusapati. Mengapa kau yang mengantarkannya? Tadi aku ingin bertemu ibu. Kira ibu bersama Ayanda. Tidak, dia sedang keluar. Baiklah Ayanda, aku pergi dulu. Baiklah Ki Pangalasan, sekarang lakukan tugasmu. Aku akan mengalihkan seluruh orang-orang di istana. Baik pangeran. Maafkan hamba yang mulia. Bagaimana? Sudah berhasil? Ya pangeran. Baiklah. Ini emas untukmu. Baiklah pangeran, terima kasih. Ini pangeran terusnya. Baiklah, senang bekerja sama denganmu. Pengelasan terpesona dengan emas dan perhiasan yang ia dapatkan. Tanpa diduga, Anusapati menusuknya dari belakang. Anusapati pun naik tahta menjadi raja menggantikan Ken Arok. Namun Tohjaya tidak setuju. Hei Anusapati, dengar, kau tidak pantas menjadi raja. Karena aku adalah anak kandung dari Ken Arok. Tidak, kau tidak pantas memimpin Singhosari ini. Ayahmu pun tidak pantas juga karena telah merebut singgasan ini dari ayahku, Tunggul Ametung. Hei Anusapati, aku tahu kau yang membunuh ayahku, Ken Arok. Dapat atau lambat, kau akan kubunuh dan aku akan merebut tahta kerajaan Singhosari ini.
Tohjaya pun berhasil membunuh Anusapati. Tohjaya naik tahta menjadi raja, menggantikan Anusapati yang sudah meninggal. Namun tak berlangsung lama, sebab banyak mendapat protes dari warga dan elit istana. Akhirnya kursi kepemimpinan diduduki oleh Ranggawuni. Wahai wargaku, aku sudah tua. Kayaknya aku tidak bisa mempertahankan kerajaan kita. Maka akan kuserahkan kerajaan ini kepada anakku. Maka kalian sambutlah dia seperti raja. Diam, penguasa Kediri Jaya Katuanggyang, juga merupakan besar Kartanegara, merencanakan upaya penyerangan Singosari. Mulai. Ini direkam. Ini lagi ngerekam. Guys. Iya kan? Iya kan? Apa? Oh. Go. Pangeran janji. Go. Ada apa pangeran? Kang Dedes, istriku, kemarilah. Iya kan, tunggu sebentar. Kok jangan dulu. Oh iya ya? Harap perkenalkan, ini Adinda, suami Tidak, kau tidak pantas menjadi raja. Ayahmu pun... Tidak, kau tidak pantas membisi Tidak, kau tidak pantas menjadi pemimpin Singosari ini. Ayahmu pun tidak pantas juga, karena telah merebut Singosari. Dengar Anusapati. Oh dengar?